Pemirsa, sejumlah strategi sudah disiapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya adalah menekan defisit migas dengan mendorong restrukturisasi Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI. Berikut perbincangan reporter Najla Hilabi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ini bukan menjadi hal yang baru bagi seorang Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian periode 2019-2024. Saya ingin bertanya lebih lanjut, apa pergerakannya kira-kira nih Pak untuk program 100 hari ke depan, target yang ingin dicapai apa Pak Airlangga? Jadi pertama tadi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa karena kabinet ini adalah melanjutkan daripada kabinet yang lalu, maka kita tidak ada program 100 hari. Karena sifatnya melanjutkan saja program yang sudah berjalan. Pak, kalau kita lihat sebelumnya Bapak sudah malang melintang tentunya sebagai anggota DPR, lalu juga saat ini di Menteri Koordinator Perekonomian. Nanti koordinasi seperti apa sih Pak sebetulnya yang lebih ingin dikedepankan? Terutama apakah Bapak akan ada pemilihan makro atau mikro yang lebih ingin dicapai terlebih dahulu Pak? Ya, pertama di Kemenko Perekonomian itu lebih makro daripada kementerian teknis. Nah, tentu koordinasi antar kementerian menjadi penting. Dan tantangan seperti yang disampaikan oleh Pak Darmin, yaitu sektor yang sangat berpengaruh terhadap inflasi, yaitu terkait dengan sektor pangan. Tapi yang kedua yang diharapkan oleh Bapak Presiden adalah mengurangi defisit neraca perdagangan. Nah, tentu itu solusinya salah satunya adalah dengan investasi. Dan selain itu juga ada langkah-langkah yang konkret untuk mengurangi defisit di sektor migas. Nah, salah satu dengan B30 dan juga planning kapan kita bisa memproduksi B100. Nah, tentu revitalisasi daripada TPPI itu menjadi penting karena TPPI itu fasilitas yang sudah ada dan sebagian besar sekarang asetnya dikuasai pemerintah. Jadi kalau itu dilakukan mengurangi sedikit tekan terhadap impor gas. Pak, ada beberapa sebelumnya program yang sudah dijalankan oleh Pak Darmin, salah satunya adalah paket kebijakan ekonomi. Nah, apakah itu juga akan menjadi perhatian di sini? Paket ekonomi kan ada beberapa yang kita harus finalisasi, antara lain DNI. Kemudian di paket yang lain tentu akan diadakan evaluasi. Ada kebijakan fiskal khusus nggak Pak yang akan Bapak keluarkan kira-kira sejauh ini? Kebijakan fiskal kan tergantung dari sektor real. Nah, kemarin Kementerian Keuangan kan sudah melepas beberapa kebijakan terkait dengan tax holiday, mini tax holiday, super deduction tax. Saya pikir ini baru keluar regulasinya, perlu disosialisasikan agar industri dan yang bisa memanfaatkan fasilitas itu bisa tertarik. Ya, terima kasih Pak. Ya, tentunya ini juga bukan menjadi hal yang baru karena seperti kita tahu sebelumnya Airlangga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan saat ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Kita harapkan dengan sinergi yang begitu baik antara jajaran Kementerian Koordinasi seperti yang kita tahu ada Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Perdagangan, Tenaga Kerja dan juga kementerian lainnya yang akan bermitra bersama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Najla Hilabi, Yadi Syafrizal, Metro TV.